Tak terasa sekarang udah tanggal 10 November 2023 teman-teman. Challenge saya untuk olahraga setiap hari 10 menit per hari sudah masuk ke hari ke-14. Dan alhamdulillah 2 hari ini saya terus siang pagi sore bergerak, dan alhamdulillah sore ini saya sudah selesai. Ini udah mulai keringetan guys, sudah banjir keringat nih. Saya nggak hantem terus-terusan, pokoknya sudah mulai keluar keringat saya berhenti saja. Karena memang target saya utama adalah merutinkan dulu teman-teman, dan yang penting terus saya merasa udah keringet, udah fresh, udah seger gitu ya, wis cukup. Nanti alon-alon. Dan sepanjang kehidupan saya teman-teman, saya ini orangnya cuman ya bisanya gitu, jalani aja tanpa modal ilmu, tanpa apa. Lama-lama saya belajarnya dari kesalahan-kesalahan saya perbuat teman-teman. Jadi overall yang saya jalankan itu ya karena saya banyak salah, banyak itu baru terus berjalan gitu teman-teman. Dari situ dapat pelajaran. Dari saya bekerja dulu di IT, itu juga banyak salah, banyak dicela, banyak dicerca. Saya mengetik aja tidak bisa zaman dulu teman-teman. Pernah jadi seorang sekretaris, saya dimarah-marahin pimpinan, partner kerja direndahkan, dipandang sebelah mata, itu udah keseharian. Tapi dari celaan, dari hinaan, dari pandangannya, pencibiran itu jadi apa ya? Jadi bahan bakar saya untuk terus belajar, bertumbuh dan mencoba gitu teman-teman. Pernah juga waktu saya udah pernah jadi IT manager, saya pun juga sedikit direndahkan dengan ternyata Bapak bukan dari jurusan IT. Saya baru tahu ya, dengan kata-kata yang sebenarnya ya mengandung kata merendahkan, tapi saya senyum aja, walaupun jujur ya dalam hati kena tampol juga, tercetas gitu. Dan terbaru kemarin waktu ada juga ini teman-teman yang datang ke Wondes, terus ya kita silaturahmi alhamdulillah, terus di share di grup, terus ada yang bercanda, Bapak tetap tua gitu. Dalam hati ini jarang berhubungan, jarang berkomunikasi, nongol-nongol langsung mencela. Padahal dari sisi penampilan, sisi itu kelihatannya agamis sekali, tapi bahasanya luar biasa mengena. Tapi ya udah gitu loh. Walaupun saya tetap ya namanya manusia, tetap gitu kan ke bawah. Ya usia sih memang tidak apa-apa, tapi siapa sih manusia yang mau dicela, mau dihina gitu ya teman-teman. Dan ujungnya saya termotivasi, iya, saya harus lebih sehat, lebih bugar. Saya motivasi diri saya gitu. Ya, berarti kata-kata itu jadi mendorong saya untuk terus belajar, terus gimana caranya saya terus bugar gitu. Kata-kata itu saya jadikan pembalik, pendorong supaya saya terus melakukan hal yang positif teman-teman. Kalau saya gempur habis, saya bisa aja saya balikin dengan kata-kata lebih sadis. Tapi saya memilih, saya jadikan bahan baku untuk saya bersemangat, untuk bergerak, bertumbuh. Pokoknya negatif-negatif saya akan, gue bisa loh, gitu. Jadi teman-teman, itulah ke daily life saya. Dari dulu sampai sekarang ya terus gitu. Dari ada celaan, ada hinaan, bahkan ada orang-orang terdekat saya pun kadang-kadang lecehin, merendahkan. Ya enggak apa-apa. Saya pilih itu saya jadikan untuk motivasi, untuk penggerak saya untuk tidak terus bisa bertumbuh. Dan kita tidak bisa mengontrol mind orang, pikiran orang. Saya belajar di negara-negara barat, mereka tuh bermain, ya udah kalau nggak suka ya nggak suka aja ngomongin. Kadang-kadang saya bisa begitu, tapi kadang-kadang saya tetap sebagai orang Jawa, orang desa yang ya kudu andap asor, akhlaknya juga kudu dipakai gitu. Terus belajar teman-teman di usia saya sekarang yang sudah mencapai 45 dan menuju 46 apa 47 ya, di antara itu saya juga tidak bilang itu tak terasa loh bro, ternyata sebentar lagi sudah menuju 50. Padahal saya merasa masih gini-gini aja, dan masih ya Allah, saya udah punya responsible, punya 2 anak, harus mendidik mereka, punya istri, punya keluarga. Yang kemarin saya masih kebayang, saya dulu berangan-angan siapa ya jodoh saya, kok kayaknya saya nggak mungkin deh punya cewek gitu, karena dengan kendesuan saya, ketampang pas-pasan saya, terus sisi ekonomi juga nggak punya apa-apa, knowledge saya juga nggak apa-apa. Tapi ternyata teman-teman, saya sesadarnya bahwa setiap diri kita itu diberikan Allah diferensiasi, perbedaan. Bahkan orang yang kembar siam pun itu memiliki ciri khas masing-masing teman-teman. Jadi Allah itu memberikan kita yang terbaik sebenarnya teman-teman. Mau misalkan nih tampang kita kacrut, buluk, jelek, tapi Allah pasti memberikan pembeda. Dan pembeda itu kalau kita ngomongin di dunia marketing,
pemasaran, kalau kita mau berjualan, kalau mau punya bisnis, kita harus punya pembeda. Keren nggak? Dan Allah sudah memberikan itu ke setiap hambanya. Nggak percaya? Pasti kita, saya, teman saya, pasti ada pembeda. Dan pembeda itulah justru jadi bahan baku untuk kita bisa marketing. Jadi jangan juga kita rendah diri, teman-teman. Rendah hati, mantap. Rendah diri, ojo. Rendah diri itu minder, nggak pede. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. No. Gusti Allah, Sang Pencipta, menciptakan kita itu dengan memiliki kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Jadi jangan juga kita merasa rendah diri. Karena kita punya kelebihan, pasti punya diferensiasi. Dah sisi marketing, diferensiasi itu urgent supaya jadi pembeda orang. Oh, kalau mau beli ini. Nah, terus teman-teman jangan juga galau masalah jodoh. Saya dulu memang sempat mengalami itu karena saya merasa nggak pede, merasa ini gitu. Dan suatu saat justru saya berentet dikejar-kejar wanita. Walaupun ya mungkin wanita itu majority bukan sesuai dengan klasifikasi yang saya dambakan, tapi nyatanya kok bisa ya. Saat saya memiliki kemampuan sedikit, knowledge saya agak ada nambah sedikit, terus saya punya pekerjaan, itu ada loh yang mendekat-dekati. Bahkan saya waktu saya udah mulai ngerti IT dikit-dikit, dikira saya tuh jago gitu. Tapi bagi mereka ya mungkin keren gitu, karena di lingkungan mereka nggak ada seperti itu. Bahkan saya masuk ke lingkungan university S2 gitu, yang di situ kelihatannya orang yang oke-oke, pada bermobil, mempunyai kualifikasi tinggi, cakep-cakep, keren-keren. Saya katrok sendiri. Bahkan ada yang dari lingkungan pejabat, pengusaha, ada juga yang dari TV. Sedangkan saya cuma seorang IT staff. Tapi saya punya kelebihan ternyata. Saya bisa membetulkan, ada komputer, ada bla bla bla, saya yang membetulkan. Dan itu nilai plus. Saya nggak sadar ternyata, saya pun punya kelebihan. Nah, dulu saya sangat minder di mana-mana, saya nggak berani ngomong segala macam. Tapi pada saat saya masuk ke situ, saya ada kok kelebihannya. Jadi nggak usah takut teman-teman, dimanapun kita itu sama Allah sudah dibekali dengan diferensiasi yang bisa jadi modal kita untuk maju, untuk kita jadikan pembeda, untuk kita memarketingkan diri kita. Jadi teman-teman dimanapun panjenengan berada, nggak usah merasa minder nggak apa-apa, tapi harus diperbaiki, jadikan semangat untuk terus bertumbuh. Kalian nggak punya modal, nggak apa-apa, kita punya Allah. Mintalah ke Allah, terus belajar upgrade hal-hal yang diperlukan sesuai dengan ilmu yang teman-teman inginkan. Apa, mau belajar apa, fokuslah, belajarlah sampai ke akar-akarnya dan jadilah master di sana kalau memang itu hal yang Anda kuasai gitu teman-teman. Jadi nggak usah buang-buang waktu kemana-kemana, udah pasti kita sadarilah kita, saya kelebihannya di mana nih, gitu. Dan saat ini sampai detik ini di usia saya saat ini saya terus belajar teman. Kok masih banyak kurang, banyak hal ya, terus nggak apa-apa. Tapi salah satunya konten ini pun saya teruskan. Ada penonton, nggak ada penonton, saya hajar terus. Saya nggak peduli, pokoknya saya hajar terus. Karena saya apa? Karena saya ingin belajar, karena saya ingin menebarkan sesuatu hal yang memang saya ngerti, saya mampu, bahkan yang saya nggak mampu pun kadang saya share gitu. Itu tujuannya apa? Untuk belajar teman-teman, dan juga berbagi kebermanfaatan. Siapa tahu juga ini jadi cara saya untuk menjemput rezeki teman-teman, karena banyak berjuta cara. Bisa jadi saya dari sini tapi dapat rezekinya lain. Kok bisa? Contoh begini teman-teman, saya kadang-kadang sharing something gitu ya, dan orang itu memerlukan itu. Bahkan ada yang sampai WA ke saya teman-teman, gara-gara konten YouTube ada orang yang sampai WA saya, ajak ngobrol, ngajak diskusi, bla 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 kayak gitu teman. Dan sampai saat ini ada juga orang yang sampai memberikan kolaborasi gitu ya, untuk bisa saling sharing, dan rezeki bisa datang loh teman-teman. Hakul yakin sesuatu hal baik, lakukan aja, rezeki datang dari mana aja. Dan contoh juga, gara-gara YouTube orang bisa membeli produk saya, jualan saya, lapak saya. Padahal saya itu siapa? Konten saya masih acak adul, belum terkonsep. Nggak apa-apa, hajar terus. Dan yang paling berat itu adalah memang continuity, istiqomah tuh bro. Sebenarnya misalkan sehari pengen upload 1, 2, 3, kalau bisa 10, kalau bisa 100, kalau bisa juta gitu. Tapi yang berat itu adalah konsisten, istiqomah. Karena apa? Ini adalah pelajaran dari agama kita Islam. Kalau melakukan sesuatu,
Tidak perlu banyak-banyak, tetapi konsisten. Begitu ajaran Nabi. Ajaran Nabi, ibadah yang bagus itu bukan ibadah yang sekali ibadah langsung 24 jam, besoknya 100 tahun nggak ibadah. Tapi ya 5 menit, 10 menit ibadah, tapi dikontinukan. Itu nilainya luar biasa. Artinya apa? Dalam kita belajar pun seperti itu, teman-teman. Sampai ngap-ngapan karena masih gobios. Ya, cerita sedikit sore ini, moga-moga ada hal yang bisa diambil. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.